gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Haleluya. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kebaikannya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaannya, kasih setianya bagi kita selalu baru setiap hari. Biarlah hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera dan kesehatan. Sebab Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari bersama-sama sebelum masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu bagi setiap kami. Kami menikmati mujizat-Mu. Kami menikmati dan mengecap kebaikan-Mu dari hari ke hari. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah kami berjalan sendiri. Sebab kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab kami boleh menikmati hari ini, hari yang baru bersama dengan Engkau, dan kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami percaya hadirat Allah, kemuliaan Allah yang memberkati dan melimpahi setiap kami saat kami memuji, menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama puji Tuhan Yesus Allah kita, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Mari bersama-sama melayani di ladang-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Mari bersama katakan, jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kata tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan.
siap dibangun di atas dasar iman yang teguh. Di atas dasar Iman ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari lebih lagi katakan ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari bersama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari semua Tuhan lebih sungguh katakan. Ku tak membawa
Kau beserta setiap kami Tuhan. Kaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami Yesus. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Yes Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lebih sungguh katakan, aku percaya, ya Tuhan kami percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kasih-Kau kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kasih-Kau kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang membawa setiap hati kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan, beriman dan menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Yes, Lord. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu.
semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu. Mari sembah Dia dan puji Dia. Puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Mari katakan, Tuhan peduli. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Mari katakan, Tuhan peduli. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Mari berserah penuh kepada Dia, katakan, Tuhan peduli. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Sekali lagi dengan sungguh, katakan dengan imanmu, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semuanya terhitung oleh Tuhan. Tidak ada yang terluput dari pandangannya. Haleluya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga, Engkau berharga bagi Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan, yang selama ini Engkau selalu menyertai kami di saat-saat pandemi. Kami masih bisa beribadah
walaupun dengan online. Dan kami mengucapkan syukur bahwa jangkauan online ini sudah sampai ke bangsa-bangsa. Ajari kami Tuhan lebih taat di dalam melaksanakan ibadah walaupun online. Ajari kami untuk mendisiplinkan diri. Karena pada waktu kami beribadah online, keadaannya sama dengan waktu kami beribadah onsite. Karena hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Jika kami mencari Engkau dan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka ibadah itu akan merestorasi setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk menghormati ibadah, walaupun ibadah itu ibadah online. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara yang terkasih, mengapa setiap kali kami beribadah selalu menyampaikan kata-kata iman? Karena iman itu dimulai dari pendengaran. Bagi setiap saudara mendengarkan firman dan saudara sambut firman itu, maka iman itu akan bangkit. Jika saudara melakukan apa yang dikatakan di dalam firman bersama dengan iman, maka mujizat itu akan terjadi. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema tentang mujizat. Mujizat pernikahan di atas batu. Saudara, kalau kita bicara tentang mujizat pernikahan, yang mana sering orang mengatakan di dalam pernikahan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Saya setuju saudara, memang benar. Tetapi kalau kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kalau kita berdiri di atas batu kebenaran, yaitu firman, saya percaya kita akan menjadi pemenang. Kita akan menaklukkan masalah kita akan menaklukkan problem kita, kalau kita mempunyai barometer yang benar, yaitu kebenaran firman. Saudara, landasan firman Tuhan yang saya buat dengan tema pernikahan, yaitu mujizat pernikahan di atas batu. Artinya tema ini tentang pernikahan Kristen yang kuat, yang diambil dan dipilih dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca dengan berganti-gantian. Setiap yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, setiap orang ingin membangun rumah tangganya,
untuk menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang solid, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera, dan rumah tangga yang menjadi teladan. Tetapi setiap orang yang ingin membangun rumah tangga yang kuat, kita harus belajar dari tukang bangun rumah, saudara. Yang dimulai, seorang pembangun itu dimulai dari perencanaan, saudara. Setelah dia membuat perencanaan yang matang, maka dia mulai dari pembentukan tampak depan dari rumah itu dan berapa kamar yang dia inginkan atau yang diinginkan, berapa banyak ruangan tamu atau berapa besar ruang tamu yang diinginkan, termasuk ruang makan dan kamar mandi dan lain-lain. Maka tukang bangun itu baru bisa menghitung fondasinya yang harus dia buat, dan fondasinya harus kuat. Bagaimana bisa membangun fondasi yang kuat? Dia harus menghitung bagaimana caranya fondasi itu bisa kuat. Dia harus menghitung berapa dalam yang dibutuhkan untuk menyanggah rumah yang akan dibangun. Demikian pula juga kita ingin membangun rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang tahan menghadapi badai kehidupan. Rumah tangga yang kuat menghadapi persoalan. Rumah tangga yang kuat menghadapi konflik. Rumah tangga yang kuat menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Baik ekonomi, sakit penyakit, mengatur rumah tangga, memimpin, mengajar anak-anak, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka kita harus memiliki prosedur seperti tukang bangun. Membangun rumah yang mana membangun dengan fondasi batu yang kuat. Demikian pula pernikahan Kristen yang kuat. Tidak bisa begitu saja, saudara. Begitu kita sudah menikah, begitu kita sudah diberkati, kita menjadi kuat. Ada proses, ada waktu, ada fondasi yang harus kita bangun. Maka dari itu harus ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari suami maupun istri secara bersama-sama untuk memiliki pernikahan atau perkawinan yang kokoh. Kokoh, kuat untuk menghadapi badai. Kokoh menghadapi badai, tapi kita bersama-sama menghadapi dengan keadaan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, tanpa kesungguhan dan keseriusan dari suami dan istri untuk membangun pernikahan Kristen yang kuat, maka mustahil bisa memiliki rumah tangga yang kuat dan tangguh. Artinya kita harus bersama-sama. Kita tidak bisa membangun rumah secara sendirian. Suami tidak bisa membangun rumah sendiri tanpa istri. Istri tidak bisa membangun rumah tangga tanpa suami. Maka keseriusan, kesungguh-sungguhan bisa terjadi untuk membangun rumah tangga yang kuat, harus suami dan istri. Maka dari itu saudara, menikah itu bukan hanya sekedar merubah status dalam KTP dan menyatakan kepada dunia bahwa Anda sudah tidak jomblo lagi. Pernikahan itu bicara tentang sakral. Pernikahan itu adalah
kelembagaan yang pertama dibangun oleh Tuhan. Pernikahan itu sangat serius bagi Tuhan. Maka dari itu, saya perlu sampaikan kalau saudara mau menjadi orang yang sukses dan berhasil, maka kita harus menghormati pernikahan dan saudara jangan mengkhianati pernikahan kita. Maka dari itu, di dalam pernikahan menegaskan bahwa Anda sedang mengambil tanggung jawab membangun rumah tangga Kristen yang kuat. Tetapi saudara, pada sisi lain, Anda bukan saja memiliki tanggung jawab untuk membangun rumah tangga Kristen, rumah tangga saudara yang kuat, tetapi saudara juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat pernikahan saudara. Ini lebih sulit, saudara. Untuk merawat itu lebih sulit. Maka dari itu kalau saudara tidak memperhatikan, selain tanggung jawab, saudara perlu merawat rumah tangga saudara. Dan untuk merawat rumah tangga dibutuhkan batu yang kokoh. Batu karang yang kokoh yaitu Yesus Kristus. Yang dikatakan sebagai firman. Maka dari itu saudara, kata merawat itu sangat penting dalam rumah tangga kita. Merawat pernikahan tidak sama dengan merawat rumah. Kalau saudara merawat rumah itu mudah. Tapi beda dengan merawat rumah tangga. Merawat pernikahan tidak sama dengan merawat kendaraan. Merawat kendaraan saudara bisa pergi ke bengkel. Saudara pergi ke salon kendaraan untuk memoles. Ada cat-cat yang sudah luka. Mungkin saudara pergi ke bengkel kalau ada kendaraan saudara masih belum dipakai dengan nyaman. Tetapi merawat pernikahan juga tidak sama dengan merawat tubuh Anda. Mengapa saudara? Merawat pernikahan sangat berbeda dengan semua bentuk perawatan yang sudah saya jelaskan tadi. Merawat pernikahan itu dibutuhkan komitmen. Saya ulangi saudara, merawat pernikahan dibutuhkan komitmen. Komitmen itu bicara tentang saudara, apa yang saudara ucapkan, saudara bisa lakukan. Apa yang sudah saudara katakan, saudara kerjakan. Saudara sangat menghormati janji-janji nikah saudara. Saudara tidak akan melanggar setiap janji nikah saudara yang sudah saudara ucapkan di rumah Tuhan. Pada waktu saudara melakukan janji nikah, saudara akan suka maupun duka bersama suami atau dengan istri. Itu komitmen saudara. Dan komitmen itu tidak bisa dilanggar. Komitmen itu bicara tentang kesetiaan, komitmen itu bicara tentang ketaatan, komitmen itu bicara tentang ketekunan untuk membangun rumah tangga, untuk merawat rumah tangga. Saudara, komitmen ini sering tidak ada pada kita sendiri. Komitmen itu sering kita langgar. Komitmen itu menentukan kuatnya bangunan rumah tangga itu. Saudara, selain komitmen, bicara tentang merawat pernikahan, dibutuhkan integritas. Ada kejujuran, saudara. Tidak ada yang disembunyikan. Kejujuran menghormati pernikahan. Kejujuran menghargai setiap komitmen yang sudah kita ucapkan. Tidak cukup kejujuran, kesetiaan, kesucian, kekudusan.
Integritas itu jauh sekali, saudara. Bahkan bertentangan dengan perselingkuhan. Maka dari itu, integritas itu adalah bagian untuk merawat pernikahan yang kuat. Selain integritas, harus ada pengorbanan, saudara. Tanpa pengorbanan, maka rumah tangga saudara tidak akan menjadi kuat. Itu yang ditulis di dalam Alkitab. Jadilah seorang imam yang bijaksana. Imam bijaksana itu bicara tentang komitmen, bicara tentang integritas. Yaitu mengayomi, melindungi, mengasihi, mengampuni, dan mengajar. Selain mengajar, saudara, mencukupi setiap kebutuhan jasmani maupun rohani. Mengajar kebutuhan rohani. Orang yang bisa mengajar kebutuhan rohani, dia harus menjadi teladan. Dia harus menjadi contoh. Dia harus menjadi figur. Figurnya apa? Figur melakukan setiap kebenaran firman. Dan berapa banyak imam-imam di keluarga, dia kehilangan figur, dia kehilangan keteladanan, dia tidak menjadi contoh karena apa? Apa yang dia ucapkan dia tidak lakukan di dalam firman. Dia di firman mengatakan berdoalah 1 jam, dia tidak bisa lakukan. Berpuasalah, dia tidak bisa lakukan. Ampunilah, dia tidak bisa lakukan. Bertanggung jawablah, dia tidak bisa lakukan. Maka kefiguran imam itu hilang. Mengapa integritas, komitmen, pengorbanan itu dibutuhkan dari suami maupun istri? Karena sekali Anda menikah itu, seumur hidup sampai Tuhan memisahkan suami dan istri. Atau sebaliknya, melalui kematian. Di dalam kekristenan itu tidak ada perceraian selain maut yang memisahkan. Itu sebabnya tidak ada tempat bagi perceraian dalam pernikahan Kristen. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Persoalan apapun, permasalahan apapun, tidak bisa. Dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Maka dari itu saudara, ada yang menanyakan, bagaimana supaya memiliki pernikahan yang kuat? Bagaimana supaya pernikahan itu menjadi pernikahan yang kuat, kokoh, dan menikmati damai sejahtera? Saudara yang terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius, pasal 7, ayat 24 sampai 27, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh suami dan istri supaya bisa memiliki perkawinan yang kuat, supaya bisa memiliki perkawinan yang kokoh, yang tahan menghadapi banjir, tahan menghadapi badai. Dan yang saya maksud badai-badai kehidupan. Badai-badai kehidupan itu banyak macamnya saudara. Mungkin badai keuangan, krisis keuangan, mungkin badai sakit penyakit, mungkin badai perselisihan di dalam rumah tangga, kesalahpahaman. Mungkin badai itu terjadi percekcokan antara suami dan istri. Perselisihan, perbedaan.
Atau badai yang saudara hadapi dengan mertua atau dengan menantu. Terjadilah perseteruan. Kita tidak lepas dari badai. Maka dari itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Supaya bisa memiliki perkawinan yang kuat. Suami dan istri harus sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Penulis Injil Matius dalam pimpinan, tuntunan, arahan, bimbingan, dan ilham dari Roh Kudus menulis, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, itu ditulis dalam Matius pasal 7 24a. Di sini dibuktikan suami istri harus membuka telinga. Suami istri harus membuka hati. Suami istri harus membuka jiwanya. Suami istri harus membuka rohnya. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara, tidak hanya bisa istri yang disuruh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi suami tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Atau sebaliknya, tidak hanya suami yang disuruh mendengarkan firman Tuhan, tapi istri tidak perlu mendengarkan firman Tuhan. Harus kedua-duanya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada yang menanyakan, mengapa harus suami istri harus mendengarkan firman Tuhan? Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau suaminya tidak mendengarkan firman Tuhan, maka imannya tidak bertumbuh. Kalau imannya tidak bertumbuh, maka kerohaniannya mati. Dan kalau kerohaniannya mati, maka pernikahannya juga akan hancur. Pernikahannya juga mati. Demikian juga sebaliknya dengan istri. Kalau istri tidak mendengarkan firman Tuhan, maka imannya tidak bertumbuh. Kalau imannya tidak bertumbuh, maka kerohaniannya mati. Dan kalau kerohaniannya mati, maka pernikahannya juga mati. Maka dari itu, kedua-duanya harus mendengarkan firman Tuhan. Harus mendengarkan firman, merenungkan. Setiap firman itu kalau diucapkan dan dibaca, direnungkan, maka iman kita akan bertumbuh. Memang tidak bisa langsung, tapi berproses. Itu sebabnya sangat penting bagi suami istri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sehingga iman keduanya bertumbuh dan menjadi pernikahan yang kuat. Suami istri harus sama-sama melakukan firman. Tadi yang pertama, mendengarkan bersama-sama. Yang kedua, suami istri harus bersama-sama melakukan firman Tuhan. Penulis Injil Matius menuliskan dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam arahannya Tuhan, bimbingannya Tuhan, dengan mendapatkan ilham dari Roh Kudus, menulis, setiap orang yang mendengarkan perkataan, ku itu Tuhan, dan melakukan. Saya bacakan kepada saudara. Di Matius pasal 7, 24 artinya begini. Artinya, suami istri tidak cukup hanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi juga harus bersama-sama melakukan firman Tuhan.
Kalau suami melakukan firman, istri tidak melakukan firman, maka rumah tangganya tidak akan solid. Kalau si istri melakukan firman, suami tidak melakukan, maka rumah tangga itu juga diakhiri dengan kehancuran. Maka dari itulah pesan dari firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24a dan b. Setiap suami istri harus mendengarkan firman Allah. Dan suami istri harus melakukan firman Allah. Dan efeknya saudara, rumah tangga saudara, efeknya menjadi kuat. Ada badai, ada persoalan, dia tetap menjadi rumah tangga yang kokoh. Saudara, Rasul Yakobus dalam pimpinan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam ilham Roh Kudus, menulis, tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri saudara sendiri. Saudara coba perhatikan. Rasul Yakobus dengan jelas mengatakan, dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan bimbingan, dia mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Dan disampaikan, dikatakan demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Setiap saudara diwajibkan menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar. Tadi yang pertama harus mendengar, yang kedua harus melakukan, maka ini harus dilakukan secara paralel. Mendengarkan, melakukan, mendengarkan, melakukan. Jika saudara tidak melakukan, saudara sama saja menipu diri sendiri. Artinya saudara menjadi orang Kristen yang munafik, saudara menjadi Kristen yang fasik, saudara menjadi Kristen KTP, saudara. Sebab saudara, jika kita hanya mendengarkan firman dan tidak melakukan, kita adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati muka kita di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa dan bagaimana rupanya. Dengan mudah dia lupa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi dengan sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang ditulis dalam kitab Yakobus, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Maka dari itu saudara boleh catat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, saudara catat di rumah. Saya menjelaskan supaya saudara lebih, setelah membaca saudara lebih jelas lagi. Dan saya perlu sampaikan saudara, apa korelasi mendengar dan melakukan firman dengan mengamat-ngamat diri di depan cermin. Saya mau jelaskan ini. Yakobus ingin memberitahukan bahwa cermin itu hanya bisa memberitahukan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Tetapi cermin tidak bisa memperbaiki kekurangan kita. Cermin tidak bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar dan kita lakukan akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, yaitu mengubah karakter yang tidak baik. Mengubah sifat yang tidak baik. Mungkin engkau punya sifat keegoan. Setelah saudara mendengarkan, janganlah engkau mementingkan diri sendiri. Maka saudara berubah, maka karakter saudara berubah
menjadi seperti Kristus. Jika firman Tuhan mengatakan ampuni musuhmu, saudara belajar mengampuni musuh saudara, maka karakter saudara diproses untuk diubah. Mungkin saudara merasa gengsi, mungkin saudara merasa saya tidak bersalah. Tetapi pada saat saudara dibantu oleh Roh Kudus melakukan, maka saudara sedang diproses menjadi seperti Kristus. Jika di dalam rumah tangga saudara lakukan seperti yang diajarkan kebenaran firman, mendengarkan firman dan melakukan, dan saudara mempunyai karakter yang diproses menjadi seperti Yesus. Saya masih teringat Rasul Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang ditulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Rasul Paulus dengan jelas, dia katakan segala yang ditulis atau segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya. Untuk menyatakan dari firman kita mengerti kesalahan kita. Untuk berubah, untuk diperbaiki. Dan dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Artinya untuk memperbaiki karakter kita, perilaku kita. Dan firman itu untuk mendidik saudara dan saya menuju kepada kebenaran. Menuju seperti siapa? Seperti Kristus Yesus Tuhan. Saudara boleh catat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang ketiga, suami istri sama bijak menghadapi badai. Penulis Injil Matius dalam pimpinan dan tuntunan arahan. Suami istri harus sama-sama bijak menghadapi badai. Penulis Injil Matius di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, dia menulis, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu, saudara. Inilah analogi yang harus kita mengerti, bahwa setiap rumah yang dibangun di atas batu, dia tidak akan roboh. Walaupun ada banjir, walaupun ada badai. Yang digambarkan jika orang yang melakukan firman. Yang dimulai dari mendengarkan firman, dan firman direnungkan, dan dilakukan menjadi gaya hidup saudara. Saudara sama saja membangun fondasi batu di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Maka begitu ada badai kehidupan, badai persoalan, rumah tangga saudara tidak akan roboh. Bahkan rumah tangga saudara lebih kuat. Bahkan kalau saudara mengenal kebenaran firman, waktu saudara menghadapi badai, firman saudara, pikiran saudara dipenuhi oleh firman, bahkan firman itu bisa menaklukkan badai. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang gagal karena dia melihat keadaan. Dia melihatkan keadaan yang begitu susah, keadaan yang tidak mungkin. Sakit penyakitmu sudah tidak mungkin disembuhkan. Rumah tanggamu sudah hancur. Ekonomimu sudah bangkrut. Keuanganmu sudah habis. Engkau tidak bisa ada jalan keluar. Pikiran saudara yang selalu mengintimidasi. Tetapi saudara, saya perlu sampaikan. Jika saudara memfokuskan diri dengan
persoalan saudara. Makin saudara fokus dengan masalah saudara, maka masalah saudara akan menghimpit saudara. Jika saudara terus melihat sakit penyakit saudara, atau laporan lab saudara yang menakutkan saudara, maka saudara akan terhimpit oleh persoalan saudara. Dan iman saudara akan roboh. Bagaimana cara menghadapi? Katakan dengan manusia lamamu. Katakan dengan pikiranmu. Hai pikiranku. Diam. Hai pikiran negatif. Keluar. Saudara dan saya kita harus mengeluarkan semua pikiran yang negatif. Jangan diakomodir. Katakan, hai pikiran yang negatif. Keluar. Bapakku yang di surga, dia sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Karena di dalam firman mengatakan dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau saudara sedang mengalami kebangkrutan, saudara mengalami krisis ekonomi, saudara katakan, hai pikiranku, keluar. Bapakku di surga, dia adalah Jehovah Jireh. Dia sudah mempunyai rancangan. Walaupun persoalan krisis sedang terjadi, tapi aku percaya jika Tuhan menyertai aku, jika aku melakukan kebenaran firman, aku mendengarkan firman dan melakukan firman, aku percaya aku naik tidak turun, aku jadi kepala bukan ekor, aku tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Saudara, kuasai pikiran saudara dengan firman Tuhan. Ada yang mengatakan rumah tanggaku hancur. Pikiran saudara sudah stres berat. Karena saudara mengakomodir keadaan saudara. Masalah saudara keluarkan negatif. Aku percaya hari ini aku sedang diproses. Hari ini Tuhan sedang membentuk karakter saya. Saya mau melakukan firman. Saya akan melakukan apa yang ditulis. Mengampuni orang yang menyakiti saya. Memberkati musuh saya. Dan aku harus mengasihi orang yang menyakiti saya. Karena Allah yang aku sembah, yaitu Dia Raja Damai. Maka setiap firman aku lakukan, aku percaya. Ada kuasa, ada pemulihan, ada perdamaian, ada mujizat yang terjadi. Saudara, pernikahan kekristenan tidak bebas dari masalah. Pernikahan Kristen tidak bebas dari pergumulan. Pernikahan kekristenan tidak bebas dari ujian, tidak bebas dari tantangan, tidak bebas dari hambatan. Tetapi perlu saya sampaikan kepada saudara, Allah tidak akan membiarkan pernikahan saudara dan saya di dalam persoalan yang permanen, saudara. Dia sedang menunggu saudara. Dia sedang mendidik saudara. Dia sedang berproses untuk supaya saudara menjadi seperti dia. Supaya saudara mendengarkan firman dan melakukan, membangun fondasi yang kuat. Maka pada waktunya dia akan melimpahkan berkat. Maka saudara kuat menghadapi atau kuat menerima berkat dan kuasa mujizat Tuhan. Saudara, di dalam Injil Matius menggunakan simbol hujan. Hujan bicara tentang masalah. Simbol banjir, simbol angin. Inilah yang menggambarkan bahwa pernikahan kekristenan akan dihantam oleh berbagai ancaman. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan berpotensi meluluhlantakan bangunan sebuah rumah tangga Kristen. Tetapi saudara, suami istri yang sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama melakukan firman Tuhan akan tetap tegak, tetap berdiri dalam pernikahan yang kuat,
dalam perkawinan yang kuat tidak akan rubuh oleh apapun. Tidak akan rubuh oleh apapun dan siapapun yang mau merobohkan. Saudara, penulis Injil Matius menggunakan 2 kata kunci, yaitu 1 kata bijaksana dan yang 1 kata bodoh. Saudara, ini tidak ada kaitan dengan kemampuan intelektual. Ini tidak ada korelasi dengan intelektual. Tidak ada korelasi dengan gelar akademis suami istri. Tetapi ini bicara tentang ketaatan. Tetapi ini bicara tentang kesetiaan. Ini bicara tentang ketekunan. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Saudara bersyukur karena saudara bergereja di HOG, House of Glory, yang dari awal gereja ini didirikan, saudara diajar untuk taat, untuk tekun, untuk setia kepada Tuhan. Taat melakukan firman, setia mendengarkan firman, tekun melakukan dan mendengar, melakukan dan mendengar, maka saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh, sama-sama dengarkan firman, dan sama-sama menghadapi badai. Tapi bagaimana caranya dia menghadapi badai? Bagaimana caranya dia menghadapi persoalan? Padahal sama-sama mendengarkan. Pasti dampaknya berbeda. Walaupun sama-sama mendengar, tapi cara menyelesaikannya berbeda. Saudara perhatikan. Tidak ada perbedaan. Inilah keadilan Tuhan bagi pernikahan Kristen. Tetapi yang membedakan adalah orang bodoh yang mendengarkan firman. Tetapi tidak melakukan, dia akan mengalami kehancuran. Sebaliknya, orang bijaksana. Dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Dan dia pasti mendapatkan mujizat. Pernikahan atau perkawinan orang Kristen yang kuat tidak terjadi dalam waktu singkat. Melainkan membutuhkan sebuah proses yang panjang dan membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Maka dari itu saya perlu sampaikan, suami dan istri harus kerjasama. Dua-dua mendengarkan firman, dua-dua saling melakukan, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh. Karena apa? Kedua pasangan suami istri ini, mereka melakukan firman dan mereka diproses, dibentuk karakter masing-masing. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian. Bagaimana seorang yang bukan siapa-siapa, dia punya kerinduan menjadi seorang pengusaha. Pada waktu dia melayani Tuhan di Surabaya, dia pindah ke Sidoarjo, saudara. Dan dia mempunyai ketaatan, kesetiaan, ketekunan melayani Tuhan. Dia tidak cari panggung, saudara. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia melayani di bidang yang tidak pernah diperhatikan oleh orang. Dia melayani sebagai guru sekolah minggu dan sebagai di sekuler sebagai pengusaha. Saudara, ketaatan, kesetiaan, ketekunan melakukan firman, maka dia akan menjadi orang yang diberkati. Setiap orang Kristen yang punya kesetiaan, punya ketaatan, dan ketekunan, masa depannya pasti cerah. Tekun, setia, taat kepada firman Allah, melakukan, saya percaya mujizat terjadi. Saudara akan mendengar kesaksian dan biar kesaksian ini dengan firman yang sudah disampaikan dan saudara lakukan, saya percaya masa depan saudara cerah dan penuh harapan. Dunia boleh mengalami kegelapan. Tahun ini
tahun perkenanan. Tahun depan, tahun perkenanan. Engkau naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Selamat mendengar kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Yandi. Saya di sini sebagai guru sekolah minggu. Saya masuk di HOG ini awal tahun 1998. Jadi kurang lebih 24 tahun yang lalu. Setelah saya menikah, saya tinggal di Sidoarjo, saya memutuskan untuk beribadah di HOG ya. Saya awal mulanya adalah dari Manyar, dari Betani Manyar. Saya di sana juga sebagai guru sekolah minggu, dan pada waktu saya masuk ke sini saya juga melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, melalui gereja ini saya bisa bertumbuh dan saya diajari untuk taat, tekun dan setia. Saya lakukan pelayanan saya dengan sungguh-sungguh, saya mau belajar taat, dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih setia untuk melayani di tempat ini. Saya bersaksi untuk anak saya ya. Anak saya punya istri 1 dan 2 anak ya. Yang pertama cewek, yang kedua cowok ya. Puji Tuhan, kemarin saya menghadiri wisuda anak saya yang kedua ya. Anak saya yang kedua yang laki namanya Misael, ya mungkin sudah ada yang tahu. Dia ngambil jurusan DKV ya, Desain Komunikasi Visual. Dan puji Tuhan, Tuhan membela kehidupan anak-anak saya. Dia lulus dengan cum laude ya, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Anak saya yang pertama, yang cewek, Ivena, dia dulu ngambil jurusan manajemen ya di Petra juga. Tahun lalu dia lulus juga, tapi sayang nggak bisa karena masih COVID, lulus online ya. Tetapi puji Tuhan juga ya, dia lulus juga dengan cum laude. Wah, luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita taat kepada Tuhan, kita tekun dan setia, Tuhan itu yang membela keluarga kita masing-masing ya. Jadi kedua anak saya lulus dengan cum laude, luar biasa. Dan anak saya juga sekarang juga melayani di sekolah minggu. Wah, luar biasa ya. Mungkin lihat papanya cerita, atau mungkin lihat teladan papanya, atau mungkin papanya cerita lucu-lucu ya. Sehingga dia juga masuk sekolah minggu. Enggak ya. Tapi saya percaya Tuhan yang memanggil mereka. Iya, saya ini jualan kerupuk ya. Mungkin saya mau sedikit cerita mengenai kerupuk ya. Waktu itu saya pikir, saya waktu mau usaha sendiri, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kepengen usaha sendiri, kepengen kerja sendiri. Karena saya sudah 10 tahun ikut orang ya, saya kerja di Mas Pion. Saya kepengen kerja sendiri, saya berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan tunjukkan jalan ya, jualan kerupuk. Waktu itu saya masih pacaran sama istri saya. Bahkan calon mertua saya itu ngomong sama istri saya, ngapain kamu pacaran sama orang jualan kerupuk katanya. Tapi saya ini juga malu ya. Akhirnya waktu saya mau merintis kerupuk itu, saya sempat berhenti ya. Tapi karena saya itu nggak mau nganggur, akhirnya saya coba lagi ya. Akhirnya saya beli kerupuk bal-balan, saya bungkusi packing kecil-kecil, saya titipkan di PKL ya. Di PKL, bukan di supermarket, di PKL. Jadi pulang kerja saya bungkus kerupuk kecil-kecil, belum punya timbangan, saya bungkusi kecil-kecil, saya hitung ya. Saya titipkan di PKL. Seminggu kemudian saya datangi lagi. Puji Tuhan, habis kerupuknya ya. Terus saya pikir, waktu saya berdoa, Tuhan kasih hikmat, kenapa kamu gak masukkan di supermarket? Iya ya, kerupuknya ini laris katanya. Saya mulai pikir lagi, saya masukkan supermarket. Singkat cerita, karena Tuhan yang menunjukkan jalan bagi saya. Saya percaya walaupun mungkin itu kerjaan remeh ya, jualan kerupuk. Tetapi waktu itu saya betul-betul percaya ya, kalau Tuhan yang menyertai saya, Dia bisa ya buka jalan bagi saya. Dia bisa apa yang gak pernah saya pikirkan, itu dikasih sama Tuhan. Betul saudara.
saya mulai jalankan, saya titipkan di supermarket sekarang. Waktu titipkan supermarket, waktu itu luar biasa ya, saya juga nggak sempat pikir kerupuk itu bisa laris manis ya. Jadi terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepingin keluar dari perusahaan Mas Pion, saya mau kerja dewek. Tapi gimana ya, biasanya sudah terima gaji, sekarang belum terima gaji. Terus saya ngomong saya sudah menikah ya, saya ngomong sama istri saya, sudah aku tak keluar aja ya, aku tak usaha kerupuk ini. Kalau misalkan gak laku, ya wis aku melu makan sama kamu lah ya. Karena istri saya juga kerja di bank waktu itu. Akhirnya istri saya ngomong, ya wis cobaan, dia bilang gitu. Wis saya berani, saya keluar, saya masuk supermarket itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih tanda kalau saya bisa masuk supermarket yang besar ini dan itu laris, berarti saya kayak keluar. Betul saudara. Waktu saya keluar saya bisa masuk supermarket itu ya. Waktu itu masuk supermarket Hero ya. Saya masuk ke situ, dalam waktu seminggu kerupuk saya itu bisa laris manis. Seminggu itu bisa 200 bungkus habis. Saya suruh kirim lagi. Dan berjalannya waktu, Tuhan menuntun saya ya. Kalau jalannya Tuhan itu memang betul-betul luar biasa. Gak pernah saya pikirkan ya, itu Tuhan kasih sama kita. Dan akhirnya puji Tuhan ya, berkembang dengan luar biasa. Dan satu kali saya kok pengen punya toko, Tuhan kasih ya. Dan akhirnya saya punya toko oleh-oleh. Semua itu dari Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin ya bisa seperti itu. Dan puji Tuhan, anak saya sekarang juga bekerja juga ya. Dan semuanya luar biasa karena Tuhan. Kalau kita setia, kita taat, kita tekun sama Tuhan. Seperti yang Bapak Gembala ajarkan. Saya percaya, saya sudah ngalami sendiri bagaimana Tuhan menolong dan campur tangan dalam keluarga saya. Sekian kesaksian saya supaya menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, kalau saudara sudah mendengarkan kebenaran firman, saya perlu sampaikan, renungkan firman Tuhan dengan memejamkan mata. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman, bahwa setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukan, ia akan membangun rumah di atas batu. Begitu ada badai, rumah itu tidak roboh. Saya mau mengajak setiap saudara yang mendengarkan firman Allah, hati saudara tersentuh oleh firman Allah, itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Mari kita bersama-sama introspeksi. Kita periksa diri. Apakah kita menjadi orang Kristen yang mempunyai rumah tangga yang kuat, kokoh menghadapi badai? Mari kita periksa. Ada 3 hal yang harus kita periksa di dalam kehidupan keluarga kita. Apakah saudara suami istri sama-sama mendengarkan firman Tuhan? B. Apakah saudara suami istri sama-sama melakukan firman Tuhan? C. Apakah saudara suami istri sama-sama bijak menyikapi badai kehidupan di dalam pernikahan saudara? Ketiga hal ini mari kita introspeksi. Jika saudara belum melakukan baik yang A atau B atau C hari ini. Kalau saudara mau menjadi orang yang sukses, saudara yang ingin menjadi orang yang berhasil, saudara mendapatkan terobosan, mengalami mujizat, saudara harus melakukan ketiga hal ini. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat.
Setiap tangan yang terangkat, katakan Tuhan, aku tidak bersama-sama istri mendengarkan firman Tuhan. Bahkan aku kadang-kadang mendengar, kadang-kadang tidak. Atau juga aku tidak pernah mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan. Bahkan suami istri sama-sama tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan aku menjadi suami dan istri, atau suami atau istri, sama-sama tidak bijak menyikapi badai. Hari ini, setiap saudara yang tersentuh, tertegur oleh firman Allah, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Supaya setiap tangan terangkat mengatakan, Tuhan, itu aku. Aku selama hidup sebagai suami istri. Kadang-kadang mendengarkan firman, kadang-kadang tidak. Kita jarang sekali, bahkan tidak pernah sama-sama mendengarkan firman. Sama-sama melakukan firman. Sehingga karakter kita berubah. Sehingga karakter kita berubah menjadi baik. Hari ini aku mau bertobat. Tuhan, aku juga sebagai suami istri sama-sama tidak bijak menyikapi badai. Kerap kali rumah tanggaku goyah. Kerap kali rumah tanggaku tergoncangkan. Hari ini aku mau bertobat. Dalam nama Yesus Kristus. Ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini aku mau berubah. Aku mau mendengarkan firman bersama pasanganku. Dan aku mau mendengarkan dan melakukan bersama pasanganku. Dan aku mau bersama-sama bijak menyikapi setiap badai kehidupan pernikahan saya. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Berkatilah Tuhan setiap tangan yang terangkat. Berkati rumah tangganya. Berkati seluruh aspek hidupnya. Jika rumah tangganya hidup di dalam kebenaran, maka Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang mereka kerjakan di dalam tuntunan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang diberkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih, ada pengampunan, ada saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Dan setiap suami menjadi suami yang bijaksana, mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadikan istri penolong, tunduk bagi suami, mengasihi suami dan anak-anak seperti mengasihi sendiri, dirinya sendiri. Dan anak-anak akan menghormati orang tua, berkati seluruh aspek hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati setiap langkah mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan setiap saudara yang belum mengenal Kristus dan ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Dan saudara ikuti saya. Katakan, Tuhan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku mulai hari ini mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Aku akan tinggalkan dosaku. Aku bertobat. Aku mau menjadi manusia yang lama. Dan setiap saudara yang sudah mengikuti doa saya, maka saudara menerima keselamatan. Saudara mencari gereja yang terdekat untuk supaya saudara dibimbing, dibaptis. Karena pada waktu saudara dibaptis, manusia lama saudara mati, bangkit manusia baru. Maka saudara menjadi orang yang
selamat. Saudara memperoleh keselamatan yang kekal. Dan saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami berterima kasih dan kami mengucap syukur sebab kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila melalui firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh berakar kuat dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pelayanannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, setelah kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan melalui persembahan kami Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan boleh diperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama memuji Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, karena Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. He bring a new day in my life. Created the world and it is beautiful.
gadisku. Sing suke bingung pikire, sing lara sumpek atine, sing ayem mung putrane Gusti Yesus rina wengi tansah memuji. Sekali lagi semua Tuhan bersama katakan, sing suke bingung pikire, bingung sing lara sumpek atine, sing ayem mung putrane Gusti Yesus rina wengi tansah memuji. Bumine goyang akeh lingune, bumine goyang akeh lingune. Yo para kanca padha elinga sing maha kuasa, elingono uripe donya mung mampir kowe. Sing suke bingung pikire, sing lara sumpek atine, sing ayem mung putrane Gusti Yesus rina wengi tansah memuji. Bumine goyang akeh lingune, bumine goyang akeh lingune. Yo para kanca padha elinga sing maha kuasa, elingono uripe donya mung mampir kowe. Bumine goyang akeh lingune, bumine goyang akeh lingune. Yo para kanca padha elinga sing maha kuasa, elingono uripe donya mung mampir kowe. Elingono uripe donya mung mampir kowe. Elingono uripe donya mung mampir kowe. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah menantumu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Diberkatilah tokomu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah ladangmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati,
keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.